Sholat itu tujuan kita diciptakan. Sholat itu tujuan Iya, kita diciptakan. bukan perantara untuk sesuatu yang lain. Artinya apa? Kalau kita bertanya kepada agama sekarang, kita diciptakan untuk apa? Ya. Tapi untuk lebih meyakinkan lagi, kamu takut miskin. Kamu takut hidup kamu susah terus. Jangan khawatir, perbaiki sholat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Curhat bareng Ustadz. Episode kali ini kita semua udah tolak. Kita masih tetap ditemani oleh Ustadz Muhammad Nuruddin. Tepuk tangan Burdak. Gua kenalin. Ayo, Kang Mas Kuku. Udah ada tangannya sekarang. Ada. Oke. Sekarang Pak Ustadz dan Kang Ustadz, Kang Kuku mau mencoba membantu jawab segala sesuatu tentang tema kita hari ini ya. Bagaimana sholat dapat mempengaruhi ketenangan hati dan arah hidup seseorang. Nah, oke. Tapi sebelum mulai kita minum dulu kopi ketubruk gajah. Alhamdulillah, nikmat. Oke. Sholat tiang agama, wah itu mah udah standar ya. Sebagai muslim semuanya udah tahu lah ya. Itu kita dari SD malah ya sholat tiang agama gitu ya. Kenapa sholat yang dipilih menjadi tiang agama? Pertama Kan begini, banyak ya. Betul. Pertama begini, mungkin saya perlu meluruskan beberapa kesalahpahaman terlebih dulu terkait sholat ini ya. Ada sebagian orang yang punya pandangan sholat itu kan katanya demi mencegah kemungkaran. Berarti kalau kita nggak berbuat kemungkaran nggak usah sholat lagi dong. Ya benar. Kalau misalnya nggak maksiat lagi, ada analogi sholat seperti lagi itu dong. ya. Kan katanya sholat tujuannya supaya mencegah kita dari kemungkaran. Kalau saya udah nggak berbuat kemungkaran, berarti nggak usah sholat dong. Betul. Terus kemudian ada orang bilang sholat itu kan intinya mengingat Tuhan. Ya. Berarti kalau saya udah mengingat Tuhan, lagi dia mengingat Tuhan juga udah cukup udah dong. perlu sholat dong. Ya. Oke. Pertama, semua itu bermula dari satu kesalahpahaman. Mengira bahwa sholat itu adalah perantara menuju suatu tujuan. Itu salah. Perantara kayak menuju kendaraan. suatu tujuan. Jadi sholat itu bukan perantara menuju satu tujuan. Seolah-olah kalau kita udah dapet tujuannya, perantaranya nggak kita butuhin lagi. Ya. Bukan. Sholat itu bukan perantara. Sholat itu tujuan kita diciptakan. Sholat itu tujuan kita diciptakan. Bukan perantara untuk sesuatu yang lain. Artinya apa? Kalau kita bertanya kepada agama sekarang, kita diciptakan untuk apa? Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Beribadah kepada Allah. Allah minta dari kita beribadah. Di antara ibadah yang pokok itu adalah sholat. Jadi jangan pandang sholat ini adalah perantara supaya kita begini. Bukan. Sholat itu memang permintaan Tuhan sejak awal. Bagaimanapun kamu kalau sudah akil balik, mau menderita, mau bahagia, mau mengingat Tuhan, mau tidak, memang sholat itu kewajiban dari Tuhan untuk kita. Jadi itu. Jadi kalau ada orang sudah berbuat baik, gak usah sholat. Salah mindsetnya. Kalau orang punya pandangan begitu, berarti memandang sholat sebagai perantara menuju kebaikan. Salah. Yang benar adalah sholat itu adalah tujuan, bukan perantara menuju suatu tujuan. Jadi apapun alasannya, itu gak bisa diterima. Selama Anda akil balik, sehat, dan bahkan Mas Arman dalam Islam itu, ibadah-ibadah yang lain itu bisa ditolerir. Kita bisa berbuka ketika kita dalam perjalanan. Atau sakit misalnya, kita diperbolehkan berbuka. Zakat hanya wajib bagi orang-orang yang mampu, yang istilah dalam fikihnya itu nisab, haul, haji juga demikian. Tapi sholat ini mau yang fakir, yang miskin, yang kaya, yang pejabat, rakyat, semuanya wajib. Hatta di atas ranjang pun kita masih berkewajiban menunaikan itu semampunya. Tidak bisa dengan gerakan normal, ada berbaring, ada telentang. Kalau tidak bisa ya dengan isyarat, nggak bisa gerak dan seterusnya. Itu menunjukkan apa? Bahwa sholat adalah kewajiban yang sangat pokok, sangat mendasar dalam agama kita. Kemudian ada satu ayat dalam Al-Quran. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Jadi terjemahannya begini. Perintahkanlah keluargamu untuk menunaikan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kemudian Allah bilang begini. La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rezeki dari kamu. Nahnu narzukuk, kami yang memberi kamu rezeki.
itu ada isyarat. Maksud saya begini, ketika Tuhan bilang lakukan sholat, saya nggak perlu apa-apa dari kamu. Kami yang akan memenuhi kebutuhan kamu. Artinya apa? Bagi saudara-saudara di sana yang merasa hidupnya susah, menderita, serba sempit dan seterusnya, coba mulai koreksi ulang sholat Anda. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bilang, itu kalau dalam bahasa Arab, Mas Arman, ketika Allah menyebut kata kami, kan Allah bisa, kan sering tuh kami. iya, kan Allah bisa saja bilang aku akan memberi rezeki kamu. Saya, gitu ya. Allah menyebut kami memberi kamu rezeki, seolah-olah apa? Allah yang memberi rezeki itu bukan hanya Allah, tapi Allah melibatkan makhluk-makhluknya untuk berkhidmat kepada Anda. Iya. Anda akan ditolong oleh banyak makhluk Allah itu. Rezeki supaya sampai kepada Anda. Artinya begini, dalam pandangan agama yang saya pahami, baik atau tidaknya kehidupan kita itu bergantung pada baik atau tidaknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah bisa membangun hubungan baik dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dan kemudahan dalam urusan. Tentu ini nggak menafikan ada ujian, tapi sekali lagi dengan adanya keimanan semacam itu bisa mengokohkan kita. Itu satu hal yang penting untuk dicatat, karena banyak orang di luar sana merasa begini, perasaan sholat nggak sholat hidup saya gini-gini aja. Ya sering banget tuh. Kamu ubah keadaan juga, ngapain sih? Kan gitu kira-kira. Nah boleh, saya pernah itu ngelihat anak muda, ini lihat katanya, sekarang kalau saya haus, saya minum, itu kerasa efeknya. Artinya minum ini bisa menghilangkan haus. Kalau saya lapar, kemudian saya makan. Hilang laparnya. Artinya itu efeknya kelihatan. Lah kalau sholat, mana efeknya? Gitu? Mana gini-gini aja? Saya bilang, Anda ketika minum, bisa menghilangkan haus. Coba kalau minumnya 1 sendok. Kalau minumnya 1 sendok, kira-kira hausnya hilang atau enggak? Nah, Anda sholat gak merasakan efeknya, boleh jadi itu ibarat kayak orang minum 1 sendok. Belum lengkap gitu loh. Belum dihayati, belum dipahami, belum diperdalam. Apa maksud, apa manfaat, apa bacaan-bacaan yang kita lafalkan itu, apa relevansinya bagi kehidupan kita. Coba Anda buka, dan sekarang kita itu kan di zaman keterbukaan. Bisa dibaca, apa sih maksudnya ini ungkapan-ungkapan ini. Nah, jadi yang masalah bukan soal perintah sholatnya, tapi Anda yang belum bisa menghayati sholat itu. Ini sih, yang dalam ini, dalam iya banget. Kan? Bukan soal, jadi ketika Anda minum kemudian Anda merasakan efek, ya minum 1 gelas bisa, tapi kalau minumnya 1 tetes kan nggak bisa. Iya. Artinya orang sholat, kalau sholat cuma segaris fisik Gerakan doang gitu, nggak ada efek apa-apa. Ya, nggak ada efek, benar. Iya kayak orang minum setetes itu nggak ada efek apa-apa. Anda minumnya kurang banyak berarti ketika itu. Sama halnya seperti sholat, Anda sholatnya kurang khusyuk. Ini TikTok banget ini. Saya jadi inget nih kalau kayak gini. Soalnya kan tadi berdasarkan yang Ustadz bilang itu ya harus tahu. Bahkan sholat wajib aja dulu, gak usah sholat yang sunnah. Sholat wajib dulu harus sampai ditelaah. Seperti jadi kayak minum air. Jangan kayak seperti kalau aus minum pakai 1 sendok. Nah tapi saya jadi penasaran apa ini pengaruh juga ya. Kan berarti sholatnya harus rutin, harus sering, sesuai dengan 5 hari sekali minimal. Nah saya pernah denger tuh. Ada teman saya jarang sholat dia, sholat sebulan sekali, pergantian tanggal aja. Kayak ini ya, apa kayak gajian. Gajian tiap tanggal 25 alhamdulillah dia sholat gitu. Tiap tanggal 25 dia sholat. Nah tapi dia jadi jarang sholat itu, jadi kan kelewatan sholat Jumat. Sholat Jumat kan seminggu sekali. Katanya dia kelewatan 3 kali, dia nggak mau sholat lagi karena ya udahlah. Udah kelewat 3 kali, jadi udah murtad. Katanya gitu. Enggak, ini penting. Bagus. Bagus. Jadi itu persis sama pertanyaan yang pernah saya terima di Jepang waktu itu. Oh, sebenarnya orang Jepang dong. Kalau diaspora kan mengalami kesulitan mau sholat Jumat itu kan. Gimana? Kalau di sini kita nggak punya alasan loh sebenarnya. Tapi di sana itu ada pertanyaan kayak gitu. Di sini kita udah nggak bisa sholat karena urusan pekerjaan dan lain-lain. Dalam ajaran kita iman itu orang tuh nggak bisa dikafirkan atau dikeluarkan dari lingkaran orang-orang beriman karena perbuatan. Gimana? Saya ulangi. Dalam akidah kita, iman itu satu hal, perbuatan itu hal yang lain lagi. Jadi orang ini nggak bisa dikafirkan, kamu kafir, murtad, tidak beriman karena perbuatan, karena nggak sholat, karena nggak
karena misalnya nggak menunaikan kewajiban agama, kita katakan orang ini berdosa besar. Berdosa besar, meninggalkan sholat. Cuman gini, kadang-kadang kita ini sebagai orang beragama ya, kalau disebut kata mencuri, berzina, minum khamar, itu dosa besar. Tapi kalau meninggalkan sholat kayak dientengkan. Iya. Padahal itu dosa besar juga loh. Sama ya. Kenapa Anda ketika mendengar kata berzina, minum khamar, mencuri, itu rasanya kita ada rasa muak, ada rasa jijik gitu ya. Sementara meninggalkan sholat dientengkan. Lupa bahwa meninggalkan sholat juga termasuk kabair, termasuk dosa besar. Dosa besar itu. Cuma kita yang kadang nggak sadar. Kayak budaya udah mengentengkan gitu loh. Nah kemudian tadi kayak saya katakan, orang tuh nggak bisa dikafirkan hanya karena dia lalai dalam menunaikan kewajiban. Kita katakan dia tetap beriman, nggak dikafirkan karena dalam pandangan akidah Ahlussunnah itu amal soleh itu melengkapi dan menyempurnakan iman, bukan bagian dari iman. Soalnya begini Karman, kalau amal soleh bagian dari iman, misalnya nih amal soleh bagian dari iman, manakala orang nggak beramal soleh berarti imannya putus dong. Nah kita katakan amal soleh ini melengkapi dan menyempurnakan iman seseorang. Bukan bagian, kan itu gak boleh kita mengkafirkan orang karena dia lalai. Gak boleh mengkafirkan orang karena dia tidak menunaikan kewajiban. Kecuali kalau dia mengingkari kewajiban sholat. Dia gak sholat dan mengingkari kewajiban sholat. Ada unsur pengingkaran. Baru dia keluar dari lingkaran orang-orang beriman. Tapi selama dia percaya, kamu tahu sholat itu wajib? Saya tahu, cuma saya malas. Dia orang mukmin tapi dia berdosa besar, dan dosa itu bisa mencederai keimanannya, kesempurnaan imannya maksudnya. Tapi nggak boleh dikafirkan. Meninggalkan sholat Jumat, meninggalkan sholat fardu itu dosa. Dosa besar. Tapi nggak berarti kalau orang nggak melakukan itu otomatis jadi kafir. Kapan orang dikatakan kafir itu? Orang tuh dikatakan, ini penting ya, karena sekarang kita hidup di budaya medsos ini gampang banget ada orang-orang yang mudah mengkafirkan sesama muslim. Banyak. Tadi yang pernah saya bilang, Sarman, semakin orang itu luas wawasan keagamaannya, semakin dia terbuka dengan perbedaan pandangan. Tapi sebaliknya, semakin sempit, semakin mudah dia menyalahkan, bahkan mengkafirkan. Orang itu dikatakan kafir kalau dia mendustakan, mengingkari dengan penuh kesadaran salah satu pokok keimanan. Orang contoh konkret. Gak percaya Tuhan. Kamu gak percaya Tuhan, saya tidak percaya Tuhan. Betul tidak percaya, udah selesai. Tidak percaya Nabi Muhammad. Ada kaidah yang menarik begini. Tidak bisa orang itu dikafirkan kecuali mengingkari sesuatu yang dulu memasukkannya ke dalam keimanan. Dulu Anda beriman dengan apa? Anda beriman dulu dengan apa? Bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Anda baru kafir kalau Anda mengingkari Tuhan atau mengingkari Nabi Muhammad atau mengingkari kabar terpercaya yang datang dari beliau. Anda gak percaya sorga, gak percaya neraka. Masa Anda mengatakan Nabi Muhammad Nabi tapi Anda mendustakan kabarnya? Kan gak masuk akal. Kan konsekuensi itu mah, ya kan? Nah itu baru orang kafir. Tapi kalau beda penafsiran, beda pemahaman, beda mazhab, beda ormas, beda penafsiran, itu bukan kafir. Jadi nggak boleh. Nggak boleh. Maksudnya syaratnya tuh banyak banget gitu. Kalau sekarang kan langsung main jebret aja gitu. Justru ulama itu kadang-kadang merasa sulit untuk mengkafirkan orang itu. Karena kenapa? Karena itu tadi, semakin orang tuh luas wawasannya, semakin dia bisa membuka celah. Ini mungkin maksudnya begini. Ini mungkin maksudnya begini. Oh ada ulama bilang begini, ada ulama bilang begini. Mungkin ini benar kayak gitu loh. Jadi ya itu penting. Jadi tidak sholat itu dosa besar, tapi tidak berarti mengeluarkan dia dari lingkaran orang-orang beriman. Artinya sekarang harus di stop lah ya itu tiga kali gak sholat Jumat. Terus gini mas, kalau gini pesan bagi orang-orang yang malas sholat. Sebetulnya sholat itu bagian dari bentuk terima kasih kita kepada Tuhan. Betul. Ya masa Anda nggak tahu diri dikasih waktu panjang, Anda sehat, fisik Anda tidak cacat, Anda berkecukupan. Tuhan hanya minta beberapa menit. Itu pun kebaikan dan kemaslahatannya buat Anda. Bukan buat Tuhan. Tuhan tuh gak butuh apa-apa. Jadi seandainya manusia 5 miliar ini maksiat semua, itu tidak mengurangi apapun. Gitu kan? Gak mengurangi apapun gitu loh. Jadi sholat itu manfaat terbesarnya buat kita sendiri. Saya sering kasih permisalan begini. Manusia itu bisa gak makan dalam sehari. Bisa gak minum dalam sehari. Bahkan mungkin 2 hari. Ya. Tapi kenapa urusan sholat kita sampai disuruh 5 kali? Berarti kan ada pesan di balik itu. Salah satu hikmah yang bisa kita petik adalah itu tanda bahwa kebutuhan rohani kita itu lebih banyak.
ketimbang kebutuhan jasad. Iya. Dan manusia itu ketika kebutuhan jasadinya terpenuhi, kebutuhan rohaninya tidak, dia akan merasakan kekeringan batin. Kehampaan gitu loh. Kok hidup kok gini-gini aja, merasa bosan. Termasuk orang-orang yang sholat tapi tidak paham sholat. Betul. Itu kadang-kadang udah bertahun-tahun jadi muslim, apa manfaatnya sholat buat saya? Makanya pelajari. Itu ulama sering ngasih tips kalau kita mau merasakan khusyuan dalam sholat. Satu, bayangkan itu adalah sholat terakhir Anda di dunia ini. Ya. Bayangkan setelah salam, assalamualaikum Israel datang gitu. Itu pasti Anda akan seserius mungkin mengingat Tuhan itu, minta ampun dan seterusnya. Tapi saya sering tuh, Ustaz. Iya kan? Saya sering gitu, asli. Asli saya. Iya saya sering. Pas lagi sholat itu memang, ya Allah ini gimana kalau saya keluar dari masjid ini meninggal saya gitu. Iya. Sering. Tapi itu kemana-mana, boleh lagi sholat gitu Pak Ustaz? Enggak, tapi sambil baca. Iya sambil baca. tapi Kan boleh dong. Tapi Manusia ada. itu diberikan keistimewaan sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nggak, Tapi kadang-kadang gini kok, sorry ya. Kadang-kadang pas kan saya tuh kan dulu dari para guru ya Ustadz itu bahwa bagaimana caranya supaya kita bisa sholat itu khusyuk itu. Salah satunya adalah arti dari yang kita dari yang baca. dibaca. Nah, ketika Al-Fatihah gitu, ketika saya alhamdulillah itu tuh kadang-kadang suka saya mikir, iya ya bener ya alhamdulillah saya masih bisa Allah nih gitu. Kebayang gak sih kalau tadi aja beberapa detik yang tadi misalnya saya ketabrak kayak gitu itu sering saya suka kayak gitu. Dan sholat itu Mas, itu hampir semua ibadah itu ada dalam sholat. Jadi hampir semua jenis penghormatan ada dalam sholat. Ada, iya kan? Benar. Kemudian begini, yang menarik, sholat itu adalah cerminan dari esensi agama Islam itu sendiri. Coba Anda lihat, ketika sholat kita memulai sholat kita dengan lafaz Allahu Akbar. Bentuk pengagungan kepada Tuhan. Kemudian diakhiri dalam sholat kita dengan salam. Ya. Itu inti beragama itu sebetulnya. Bagaimana caranya supaya Anda punya hubungan baik dengan yang telah menciptakan Anda dan Anda punya hubungan baik dengan sama manusia. benar. Hablum minallah, hablum minanas. Jadi kalau orang rajin sholat tapi suka menghina, suka menyebarkan berita bohong, suka menodai kehormatan sesama muslim, apalagi sampai mencuri, sampai maling, korupsi Harus dan dipertanyakan seterusnya. berarti. Dipertanyakan itu orang sholat benar apa kagak itu. Iya. Jadi ketika Quran bilang inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat itu bisa mencegah dari keburukan dan kemungkaran, itu manfaat sholat. Ya. Bukan tujuan sholat. Ya. Ya, manfaat sholat kalau sholatnya benar. Kalau sholatnya benar itu bisa mencegah orang dari kemungkaran. Kalau sholatnya benar. Nah, sholat benar ini harus didasarkan pada ilmu. Dasarkan pada ilmu artinya apa? Anda harus paham. Itu gerakan dari mulai takbir, kemudian ruku, bacaan-bacaannya, Al-Fatihah, kemudian tahiyat, ada salam. Sebetulnya apa di balik itu? Nah, ketika Anda berusaha menghayati itu, baru kemudian akan terlahir. Sekarang beginilah ya, itu yang paling sederhana mungkin ketika kita sujud, kemudian kita merasakan kehambaan kita di hadapan Tuhan. Kalau betul-betul kita jujur dengan penghambaan itu kan gak mungkin kita menzalimi sesama hamba Tuhan yang lain. Kan kita sama-sama hamba. Atau kita menghina orang lain, atau kita merendahkan orang lain, atau kita mencaci maki orang lain. Karena merasa kita semua sama-sama rendah di hadapan Tuhan. Gak merasa Anda lebih mulia dari yang lain. Itu kan bagus. Edukasi yang sangat bagus kan. Dalam takbir kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kadang-kadang kita merasa diri kita lebih besar dari yang lain. Kadang-kadang kita melihat pangkat jabatan kita lebih besar. Sholat mengajarkan kerendahan hati. Dan kerendahan hati ini mahal sekali. Apalagi zaman sekarang. Ini sholat ini pendidikan moral, bentuk penghormatan, segala bentuk. Ada orang yang menghormati orang lain dengan cara berdiri, ada dengan cara duduk, ada dengan cara isyarat. Semuanya ada dalam sholat. Dalam puasa itu kita nggak boleh makan dan minum kan? Sholat juga sama tuh. Ada bagian itunya, gitu kan? Iya. Jadi sholat ini dikatakan ngaji. Masuk. Jadi sholat ini menghimpun, katakanlah kalau enggan berkata semua, sebagian besar pokok-pokok ibadah dalam Islam. Karena itu sholat itu kalau kita lihat akar katanya dalam bahasa Arab, kata sholat itu seakar dengan kata silah. Silah itu artinya hubungan. Jadi sholat itu adalah cerminan hubungan baik atau tidaknya seorang hamba dengan Tuhannya. Dan kalau itu baik, maka yang lainnya juga baik. Karena itu ada hadis yang bilang ketika kita masuk yaumul hisab nanti, yang pertama kali hisab itu adalah sholat. Karena sholat itu menjadi asas gitu loh. Cuma sholat yang benar loh ya. Bukan sholat asal gerakan fisik aja. Gitu.
Ini sebenarnya udah menjawab pertanyaan menjawab semua yang pertanyaan. berikutnya. Bukan yang lain aja. Yang Ya lain karena aja. kan ya itu kebanyakan kan kok kenapa ya apa namanya gue tuh sholat tapi kok hidup gue kurang belum tenang. Berarti kan harus dipertanyakan sholatnya itu gimana? Saya punya tes bagi pemula-pemula yang ingin merasakan kenikmatan sholat. Ini termasuk yang tadi yang suka bilang 3 kali nggak usah sholat lagi ya. Iya. 3 kali Jumatan. Ini orang rata-rata kalau punya masalah bisa yang ngadu ke orang lain kan. Curhat. Ya kan? Ya ima ke pemuka agama, ima ke orang tua, ima ke teman ya kan. Coba Anda alihkan keinginan curhat itu kepada Tuhan Anda. Salah satu langkah, satu langkah bagi pemula. Tapi kan kalau gitu Ustaz nanti saya sholatnya ingat utang kalau gitu. Saya sholatnya ingat dengan beban hidup. Ya sebagai langkah awal nggak apa-apa. Yang penting dikaitkan dengan nama Tuhan gitu loh. Anda mengingat tumpukan hutang Anda, tapi di balik itu ada nama Tuhan di baliknya. Tolong ya Allah, tolong kayak gitu. Jadi medium komunikasi gitu loh antara kita dengan Tuhan kita. Itu jadikan sholat sebagai medium komunikasi melalui bacaan-bacaan yang kita lafalkan itu. Dan tentu dalam sujud kita kan kalau urusan gerakan hati kan boleh-boleh aja. Kita memohon, kita meminta, kita mencurahkan keluh kesah kehidupan kita. Soalnya begini Mas Arman. Sebetulnya tanpa kita sadari, manakala kita mencurahkan isi hati kita kepada makhluk, kadang-kadang makhluk ini bisa memberikan solusi, bisa tidak. Betul. Kadang-kadang dia nambah masalah di atas masalah. Betul. Kadang-kadang tidak memberikan jawaban apa-apa. Kita hanya mencurahkan kegundahan hati kita aja, solusinya mah nggak ada gitu loh. Coba, itu lihat Quran bilang, sampai bilang apa? La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquh. Kami tidak membutuhkan apa-apa dari kalian. Kami akan memenuhi kebutuhan kalian. Allah saya menyebut kata kami. Artinya Allah seolah-olah menundukkan hamba-hambanya yang lain untuk membantu Anda. Memerintahkan lah itu. Iya. Jadi betapa agungnya perintah itu, saking agungnya perintah itu, sampai-sampai Allah bilang, kami memberi rezeki untuk kalian. Nah Allah itu kalau udah menyebut kata kami, ima menunjukkan pengagungan atas dirinya, atau itu menunjukkan bahwa sesuatu yang disebut ada keterlibatan makhluk-makhluknya. Iya. Kan kalau saya sekarang bilang, aku memberi rezeki kalian, Allah memberi rezeki, tapi dengan Allah memberi rezeki saya sudah cukup. Yeah. Tapi untuk lebih meyakinkan lagi, kamu takut miskin, kamu takut hidup kamu susah terus, jangan khawatir, perbaiki sholat kamu. Allah saya bilang, kami yang akan beri kamu rezeki, malaikatnya, hamba-hambanya yang baik, yang semuanya ditundukkan gitu loh. Ya teman-teman. Alhamdulillah udah selesai nih, udah selesai. Jadi curhat episode yang ini sudah selesai. Tapi tadi menjawab sih, benar-benar menjawab beberapa apa ya, kegundahan saya, kegundahan teman-teman Anda. Bahwa memang sholat itu apa yang tadi diuraikan sama Pak Ustadz itu sebetulnya betul-betul mudah-mudahan bisa menjawab. Nah sekarang ini aja karena ini udah selesai nih, Kang, boleh kesimpulan, kesimpulannya bahwa sholat itu adalah penolong hidup kita atau yang itu yang tadi tiang agama atau apa? Iya. Pertama begini, kita perlu membangun kesadaran dan rasa tahu diri. Ketika kita menjumpai orang yang sudah berbuat baik kepada kita, katakanlah dia sering memberi kita hadiah, memberi kita apresiasi, memberikan kita uang, pakaian, apalagi sampai memberikan tempat tinggal, pasti ada rasa ingin berterima kasih kan kepada orang itu. Anggap begini Mas, anggap kita pernah diberikan kebaikan oleh orang yang tidak kita kenal. Ya. Tiap hari dia ngirimin paket, ngirimin pakaian, uang jajan, ini buat uang sebulan kamu ya, ini buat ini. Tapi orangnya nggak pernah kita kenal. Coba, apa respon kita ketika kita mendapatkan kenyataan semacam pengen kita mengenal orang itu kan? Iyalah pastilah. Dan di samping mengenal, kalau saya ketemu, saya ingin mencium tangannya, saya ingin berterima kasih. Betul. Itu kepada manusia. Kenapa Anda tidak berusaha belajar melihat Tuhan seperti itu? Tuhan tidak pernah memperlihatkan wujudnya kepada kita. Karena kelemahan diri kita yang tidak bisa melihatnya. Tapi Tuhan setiap hari memberi Anda nikmat loh. Coba Anda sekali renungkan itu. Anda bisa menelan makanan, Anda bisa berjalan, kuping bisa mendengar, mata bisa memandang. Tidak maukah Anda untuk berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan Anda kehidupan itu hanya dalam hitungan menit? Mengapa begitu susah? Kalau berterima kasih kepada makhluk saja mudah, kenapa ibadah kepada Tuhan begitu susah? Padahal menit loh. Jangan-jangan Suatu menit loh. Iya, jangan-jangan emang ada masalah dalam hati Anda itu. Iya, betul. Kira begitu ya. Wah, Terakhir Ustaz. Ya, silakan. Terakhir. Soalnya buat teman saya yang lain lagi. Ya, yang banyak tadi teman kan ya? banyak. Ya. Ini ada teman saya satu lagi nih. Ini biar jadi catatan banget buat dia nih, apalagi di bulan Ramadan ini.
Jadi dia sholatnya rajin tetap terus, tapi maksiatnya juga jalan terus. Itu gimana tuh? Ada kata-kata singkat buat orang-orang seperti itu nggak Ustaz? Masih mending dia sholat. Masih mending dia sholat? Masih mending. Oh gitu ya? Daripada nggak sholat sama sekali. Udah maksiat nggak salah. Masih mending. Jadi Masih nanti mending. ada satu titik di Yang mana penting, maksiatnya yang penting ini ditinggalkan. pesan saya kepada orang-orang itu, pesan saya, jangan pernah mengentengkan perbuatan maksiat itu. Tuh. Nah, jangan pernah mengentengkan perbuatan Jadi maksiat. begini, ada orang bermaksiat dan dia mengentengkan perbuatan maksiat itu. Iya, iya. Ngapain gua sholat? Sholat nggak sholat, kita yang penting nyari duit, kita depis aja di orang kaya, nggak ada urusan sama Tuhan. Itu orang sombong kayak gitu. Hati-hati itu. Tapi kalau kita bermaksiat dan kita betul-betul hati kita itu merasa perih gitu loh dan ingin malu. Teman kita karena kelemahan melawan hawa nafsu, kembalilah kepada Tuhan Anda. Siapa tahu ketika ada maksiat Anda bertobat tapi tidak mengentengkan. Kemudian maksiat lagi, bertobat lagi terus sebelum Anda meninggal, Allah kasih kesempatan tobat terakhir, kemudian hidup Anda ditutup dengan akhir yang sangat baik. Jadi bukan yang nggak apa-apa ya, tapi dia mungkin ada kemungkinan maksiat berubah. adalah maksiat, gak boleh dientengkan. Cuman maksiat yang lebih besar dari itu adalah udah maksiat mengentengkan sombong pula kepada Tuhan. Wah, itu nggak ada bagus-bagusnya. Wah, itu akhlak iblis ya begitu. Iya, iya. Anak iblis Tahu aja nggak? minder. Tahu? anak Aduh, iblis aja minder. iblis itu diusir dari surga kenapa? Bukan karena dia bodoh. Ya. Iblis itu punya pengetahuan. Dia Iya. orang berilmu. Iya. Dia mengenal Tuhan. Iya. Iblis itu bukan karena dia bodoh, bukan karena dia kurang ibadah iblis itu. Betul. Iblis itu dia ahli ibadah, ya kan? Tahu dia dikutuk kenapa? Sombong. Bagus, karena ada kesombongan itu. Itulah akhlak yang sebetulnya harus kita belajar untuk menghindarinya. Sombong Karena itu itu ya. bahaya sekali. Sampai dikeluarin loh iblis saya dari surga. Bukan karena kebodohannya, bukan Iya. karena kurang ibadahnya. Iya, betul. Itu sebagai bukti bahwa kalau ada ilmu kita nih, ilmu pengetahuan manusia yang tidak membuat kita mengenal Tuhan, kalau ada amal soleh, kebaikan, ibadah yang buat kita sombong di hadapan Tuhan, itu nggak berguna pada Iya. akhirnya. Ya, saya kira begitu. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min Sampai- dzalik. Jadi sholat itu emang bikin hidup menjadi tenang. Kalau lagi tenang tuh enaknya ya kopi yang panas lah. Untung aja. Kopi tubuh gajah ini ampasnya cepat turun. Jadinya nggak sampai dingin kopinya bisa langsung kita nikmatin. Kopi tubuh gajah benar-benar kopi. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai episode ini. Sebenarnya tuh pengennya sih panjang, tapi kan tetap aja waktu ada waktu ya, ada durasi waktu. Jadi insya Allah lah di episode berikutnya bisa lagi ada nyolek sedikit mengenai sholat atau tapi dilebarin ke masalah-masalah yang lain. Saya Arman Maulana, Saya kenalin Nurdin. sendiri. Wah, Kuko Ya. telah ngobrol daging lagi kali ini. Tapi Daging kali ini banget. dendeng. Dendeng. Kemarin gepuk ya. Kemarin gepuk, sekarang dendeng soalnya garing dan crispy tapi penuh dengan sensasi. Tepuk tangan men. Tangan. Oke. Oke deh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang penting Anda harus tahu, kopi tubruk paling enak diminum pas masih panas. Mantap! Valid! Cuma kopi tubruk gajah yang bisa seruput selagi panas karena ampasnya cepat turun.